Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Oktavia Pratiwi dengan NIM 23100126. Saya sebagai anggota dari kelompok kelima dengan ketua kelompok yaitu Hasanul Ikram dengan NIM 23100177. Di sini saya akan menjelaskan video ketiga, yaitu implementasi Python machine learning versus program tradisional dari video Ridwan Ilyas. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ke PPT-nya. Nah, di sini sesuai tadi judulnya, yaitu anatomi perseptron, blok bangunan utama kecerdasan buatan. Nah, kita bisa lihat di sini unit terkecil dari mesin yang berpikir. Nah, seluruh kemajuan mutakhir dalam machine learning dan deep learning dibangun di atas satu fondasi utama. Untuk memahami bagaimana AI bekerja, kita harus membedah unit terkecilnya. Nah, kita bisa lihat di sini di deep learning yaitu ada skala makro, di mana ini merupakan unit terkecil, bagian kecil. Kemudian ada skala menengah yaitu neural network, dan skala mikro yaitu single perceptron. Nah, kemudian di sini ada inspirasi dari anatomi otak manusia yang merupakan konsep komputasi yang lahir dari dimana tidak lahir dari ruang hampa. Nah, perseptron adalah tiruan digital dari sel saraf biologis yang ada di dalam otak kita. Nah, kita bisa lihat di sini dendrit, yaitu menerima sinyal masuk dari luar. Ada nukleus sebagai sel body yang akan memproses informasi dan rangsangan. Kemudian ada akson dan terminal, yaitu untuk mengirimkan output ke sel saraf lain. Nah, kemudian di sini ada menerjemahkan biologi ke matematika. Nah, agar mesin dapat meniru cara kerja sel saraf, mekanisme biologis ini harus ditransformasikan menjadi fungsi matematika yang terukur. Nah, di sini kita bisa lihat sistem biologiknya, yaitu contohnya itu dendrit, sama dengan sistem komputasi matematika yaitu variabel input atau X. Nah, sel body itu merupakan fungsi pemrosesan di sistem komputasi. Sedangkan akson yaitu untuk variabel output. Seperti penjelasan di sini, dendrit menerima sinyal, nukleus memproses rangsangan, dan akson mengirimkan output. Sama saja dengan sistem komputasi matematika. Nah, kita bisa lihat di sini alur data sebuah perseptron. Nah, output akhir adalah hasil kalkulasi beruntun dari input yang disaring oleh bobot. Nah, kita bisa lihat di sini X di sini merupakan inputan atau informasi mentah yang masuk. Kemudian ada which atau bobot menentukan tingkat kepentingan informasi. Kemudian ada node atau node merupakan titik kalkulasi matematisnya. Kemudian akan menghasilkan Y atau output yang merupakan hasil keputusan akhir. Kemudian selanjutnya ada fungsi bobot mengukur prioritas. Nah, dari semua informasi yang memiliki nilai kepentingan yang sama. Kemudian bobot atau which bertindak sebagai katup yang memperbesar atau meredam sinyal input. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebuah input yaitu suhu udara. Kemudian di sini which-nya 0,1 atau bobot rendah, yang mana informasi direndam dan diabaikan. Jadi outputnya itu tidak ada. Kemudian di mana di sini kedua ada input X itu kecepatan. Nah, di sini which-nya itu 5,0, di mana bobotnya itu tinggi. Nah, artinya informasi yang diamplifikasikan itu diprioritaskan, di mana
menghasilkan sebuah output. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya cacat logika atau masalah angka nol. Nah, secara matematis, jika informasi yang masuk bernilai nol, maka berapapun besar prioritasnya, hasilnya akan tetap nol. Dimana sama saja dengan sistem itu menjadi lumpuh. Nah, kita bisa lihat di sini x-nya atau inputannya itu 0, maka width-nya itu 100, dimana 0 dikali 100 sama saja dengan 0, maka output atau keluarannya itu tidak ada atau menjadi lumpuh. Nah, statusnya itu perseptornya mati, tidak ada sinyal yang dapat diteruskan meskipun bobotnya itu sangat tinggi. Selanjutnya itu ada penyelamat bernama bias. Nah, bias adalah nilai fundamental yang memastikan jaringan memiliki batas dasar atau baseline untuk beroperasi, mengaktifkan perseptron meskipun input kosong. Nah, kita bisa lihat di sini inputnya 0 dikali dengan 100, kan di sini 0. Nah, seperti tadi, di sini nanti akan menghasilkan input kosong. Nah, di sini kita menambahkan bias, yaitu penyelamat dari itu untuk mengaktifkan perseptron meskipun output yang masuk tadi itu 0. Nah, di sini ada rumus yaitu J sama dengan 0 dikali 100 plus B, maka Y atau outputnya itu akan ada atau Y sama dengan aktif. Nah, kemudian di sini ada realitas multidimensi, yaitu sebuah keputusan komputasi selalu didasarkan pada banyak faktor. Setiap input selalu memiliki jalur dan bobot spesifiknya sendiri sebelum digabungkan. Kita bisa lihat di sini banyak faktor atau banyak input. Di sini which, nah, kemudian di sini dia akan satu atau disatukan akan menghasilkan sebuah output. Kemudian di sini ada sintetis feed forward atau proses maju. Nah, fungsi sigma menjumlahkan seluruh perkalian input dan bobot, lalu menambahkan bias. Perjalanan data dari kiri ke kanan ini disebut proses feed forward. Kita bisa lihat rumusnya, 2 sama dengan sum xi dikali wi plus b. Dan di sini ada pertanyaan, yaitu bagaimana mesin ini belajar. Nah, feed forward hanya menghasilkan tebakan. Jika tebakan salah, sistem akan memutar balik untuk mengkalibrasi ulang nilai bobot. Nah, inilah esensi dari machine learning. Kita bisa lihat di sini sebuah input masuk, diproses, lalu ini jika tebakannya salah, maka sistem akan memutar balik untuk mengkalibrasi ulang nilai bobotnya. Jadi dia akan berputar. Nah, kemudian dari konsep menuju kode. Nah, arsitektur feed forward telah dipahami secara konseptual. Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan matematika menjadi instruksi nyata menggunakan Python. Jadi bisa kita lihat dari arsitektur feed forward. Nah, kita menerjemahkan ke bahasa atau kode untuk menggunakan kode Python-nya atau sintaks. Kita bisa lihat. Nah, kemudian sini merupakan mode konseptual dan ini merupakan sintaks TensorFlow atau Python-nya. Nah, mungkin sekian penjelasan video ketiga dari saya. Kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.